Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat literasi. Ketemu lagi sama aku, Miss Vera, di channelku Miss Vera _ID. Oke, bab 3, teman-teman sudah sedikit paham ya mungkin ya untuk perbedaan antara manipulasi dan juga pengaruh positif. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 4, bertemakan persuasi versus manipulasi. Kalau bab 3 kita manipulasi dan pengaruh positif, bab 3 apakah ada hubungannya antara persuasi dengan manipulasi? Kita bahas. Kita harus tahu dulu nih pengertiannya. Apa sih itu persuasi dan manipulasi? Jadi, persuasi dan manipulasi adalah dua konsep yang sering disalahartikan atau digunakan secara bergantian. Meskipun keduanya berkaitan dengan upaya mempengaruhi orang lain, mereka memiliki perbedaan mendasar dalam cara dan tujuan penggunaannya. Persuasi merupakan proses seseorang dalam upaya meyakinkan orang lain untuk menerima sudut pandang atau melakukan tindakan tertentu melalui argumen yang logis, fakta yang dapat diverifikasi, dan emosi yang wajar. Persuasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau pemahaman bersama untuk menguntungkan semua pihak yang terlibat. Teknik persuasi sering digunakan dalam pemasaran, penjualan, politik, bahkan di hubungan pribadi. Kunci utama dari persuasi adalah transparansi dan etika. Misalnya, dalam konteks pemasaran, sebuah perusahaan yang menggunakan teknik persuasi akan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk atau layanan mereka. Mereka mungkin menekankan keunggulan produk, memberikan ulasan dari pelanggan lain, atau menawarkan demonstrasi produk untuk menunjukkan manfaatnya. Konsumen diberi ruang untuk membuat keputusan berdasarkan fakta yang telah disajikan. Di sisi lain, manipulasi adalah upaya mempengaruhi orang lain dengan cara yang tidak jujur dan atau menyesatkan. Tujuan manipulasi adalah untuk mengendalikan atau mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan dampak negatif pada orang lain yang dimanipulasi. Manipulasi sering melibatkan penggunaan taktik seperti kebohongan, penyembunyian informasi, atau manipulasi emosi seseorang secara berlebihan. Contoh manipulasi bisa dilihat dalam situasi ketika seorang penjual menekan konsumen untuk membeli produk dengan membuat mereka merasa takut kehilangan kesempatan. Misalnya, pernah nggak teman-teman ada orang jualan hanya hari ini, promo hanya hari Senin, hari Selasa naik, kemudian Senin depannya lagi promo lagi, Selasanya lagi naik lagi, gitu ya. Nah, itu juga merupakan teknik manipulasi. Meskipun sebenarnya produk tersebut akan tersedia dengan harga yang sama di kemudian hari. Jadi ada kebohongan di sana. Kemudian seorang manipulator mungkin menyembunyikan informasi penting yang bisa mengubah keputusan konsumen jika mereka tahu kebenarannya. Jadi, bagaimana caranya untuk konsumen itu membeli produk kita dengan kita menyembunyikan informasi penting yang mungkin, contoh kayak misalnya kita sales mobil, kita menjelaskan tentang mobilnya, tapi kita tidak menjelaskan kalau nanti sudah ada pembelian bakal ada biaya-biaya di luar dugaan seperti pas servisnya atau nanti pas pajaknya atau penambahan spare part lainnya, itu tidak disampaikan ketika di awal. Jadi pas ketika udah beli dan tahu, si pembeli merasa dibohongi dan merasa kecewa karena tidak seperti yang dibayangkan atau dideskripsikan di awal. Jadi secara simpelnya, kalau misalnya manipulasi, yaitu menggunakan cara-cara yang tidak etis, tidak baik, demi mencapai kepentingan pribadi atau tujuannya, dan tidak memperdulikan kerugian atau perasaan dari korbannya.
itu yang manipulasi ya. Jadi ada banyak tindakan-tindakan yang bersikap negatif seperti ada kebohongan di dalamnya, tidak jujur, atau perasaan menakut-nakuti. Itu adalah contoh manipulasi ya, agar tujuannya tercapai. Jadi keputusan atau tindakan perasaan yang dialami atau diambil dari si korban itu bukan murni dari dia gitu. Jadi itu adalah pengaruh buruk dari si manipulator. Kalau persuasi dia mencoba memberikan pengaruh berupa data atau fakta yang jujur apa adanya, tidak berlebihan, tidak ada membohongi, dan juga memberikan ruang bagi bukan korban ya, tapi lawan interaksinya untuk berpikir, untuk mengambil keputusan secara jernih, dan keputusan itu murni dari hasil pemikiran si lawan interaksinya gitu ya. Nah, sekarang ada sebuah ujian. Kalau kita belajar kan biasa ada ujian ya, ujian pemahaman. Apakah nih teman-teman semua udah paham atau belum materi yang barusan kita baca bareng-bareng, kita belajar bareng? Nanti aku bacain ya untuk contoh pertanyaannya. Nanti teman-teman tinggal jawab pertanyaannya dengan menjawab apakah kasus yang aku bacain itu merupakan contoh persuasi atau manipulasi. Jadi teman-teman bisa membedakan antara persuasi dan manipulasi. Oke? Setuju? Siap? Ready? Oke, let's go. Kita mulai. Pertanyaan pertama, seorang penjual mobil memberikan informasi lengkap tentang fitur keamanan terbaru pada model mobil baru, termasuk demonstrasi langsung dan ulasan pelanggan sebelumnya. Apakah contoh di atas adalah persuasi atau manipulasi? Jawab ya. Boleh jawab di komen dong. Apakah itu persuasi atau manipulasi? Nanti aku kasih love. Oke? Lanjut ya di pertanyaan kedua. Sebuah perusahaan asuransi menakut-nakuti calon pelanggan dengan menyatakan bahwa mereka akan mengalami kerugian besar tanpa asuransi, meskipun resikonya sebenarnya sangat rendah. Apakah ini contoh kasus persuasi atau manipulasi? Jawab di kolom komentar ya. Pertanyaan ketiga, seorang teman membuatmu merasa bersalah karena tidak memberikan pinjaman uang dengan mengatakan, jika kamu benar-benar peduli padaku, kamu pasti akan meminjamkan uang itu. Nah, apakah contoh di atas persuasi atau manipulasi? Pertanyaan keempat, dalam sebuah debat, seseorang kandidat politik memberikan data statistik yang mendukung argumennya dan mendorong para pemilih untuk memeriksa kebenaran data tersebut. Apakah di atas persuasi atau manipulasi? Silakan dijawab. Pertanyaan terakhir, seorang rekan kerja meminta bantuanmu dalam proyek dengan menjelaskan bagaimana kontribusimu dapat meningkatkan hasil proyek dan manfaat bagi tim. Apakah contoh di atas adalah persuasi atau manipulasi? Oke, kalau sudah tahu silahkan dijawab di kolom komentar ya. Aku menyampaikan bahwa persuasi itu menghargai kebebasan pilihanmu, sedang manipulasi mencuri kebebasan tanpa kau sadari. Itu adalah kuncinya yang bisa teman-teman garis bawah ya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman tertarik untuk membaca materi selanjutnya, tetap support channel ini. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua, berkah selalu, dan jangan lupa bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.